Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu sekeluarga, lancar-lancar terus usaha positifnya dan juga rezekinya. Oke, dari The Athletic ini ada artikel yang ingin gua bahas seperti biasa ya di Football United. Bahas-bahas artikel bagaimana situasi dengan Erik ten Hag. Ada tensi misalnya dengan staff dan juga dengan para pemain, dan juga prinsip-prinsip sepak bola, dan akan ada apa selanjutnya. Artikel ini ditulis oleh Laurie Whitwell. Di artikel ini sebenarnya menyampaikan cukup banyak informasi yang menarik terkait dengan Erik ten Hag, dengan para pemainnya, Erik ten Hag dengan Ineos, staffnya, dan lain-lain. Artikelnya cukup panjang, akan gue bahas hal-hal yang menurut gua ya penting dan juga menarik pastinya. Bagaimana setelah season review yang dilakukan oleh Ineos tanpa Erik ten Hag dan memberikan konfirmasi kalau dia tetap stay di Manchester United. Saat ini dengan keputusan tersebut berarti perbincangan ataupun dialog bisa berlanjut ya, atau menuju ke poin lainnya, terutama tentang bagaimana Manchester United ini bersiap untuk musim depan. Nah, review sendiri ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan misalnya Manchester United yang tersisih di Group Stage Champions League, mendapatkan peringkat ke-8 sebelum akhirnya mampu meraih trofi Piala FA. Disebutkan juga di artikel ini bagaimana negosiasi antara Ineos dengan beberapa perwakilan calon manajer Manchester United sempat dilakukan, bahkan sempat sudah menyentuh negosiasi gaji. Ini dilakukan dengan Thomas Tuchel dan juga dengan Roberto De Zerbi, yang tentu saja pada saat itu mengindikasikan bahwa situasinya ini sangat fragile, sangat tipis sekali bagi masa depan Erik ten Hag di Manchester United. Tapi ya akhirnya Ineos sampai pada kesimpulan Manchester United menginginkan tetap bersama dengan Erik ten Hag dan menginginkan hal yang lebih dari 2 musim sebelumnya, terutama musim lalu ya. Dan juga Erik ten Hag berharap kalau environment ataupun lingkungan dari Manchester United seperti yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe ini akan berkembang. Ya, The Athletic mengatakan mereka telah berbicara dengan berbagai sumber yang sangat relevan dan tentu saja dirahasiakan ya. Bagaimana misalnya ada hal tensi dengan para pemain. Disebutkan bahwa memang board dari Manchester United ketika pertama kali mengambil Erik ten Hag ini, dia diminta untuk, atau sebenarnya kenapa Erik ten Hag ini diambil, karena mereka meminta untuk Manchester United bisa bermain attacking football seperti yang dia lakukan di Ajax di semifinal Champions League tahun 2019. Lalu dia juga diminta untuk membersihkan dressing room dan juga memenangkan trofi. Dan tentu saja ada ekspektasi kalau ini butuh 6 transfer window ya untuk bisa mendapatkannya. Ya berarti 6 transfer window 3 tahun ya kan, karena masing-masing periode itu ada 2 transfer window, musim panas dan juga musim dingin. Diharapkan untuk melakukan hal ini dibutuhkan 6 transfer window untuk bisa membersihkan dressing room, memenangkan trofi dan juga bermain sepak bola menyerang. Dan tentu saja sampai dengan musim lalu tuh baru ada 2 musim ya kan, ada 2 jendela transfer. Bukan 2, 4 berarti ya. Karena musim pertama ada 2, musim kemarin ada 2, 4, dan ya dengan musim ini praktis ada 2 lagi. Ya setelah itu Manchester United finish musimnya dengan 58 poin. Dan Erik ten Hag disebutkan bagaimana dia mendapatkan posisi ini setelah dia melakukan interview dengan John Murtough dan juga Darren Fletcher di awal tahun 2022. Dan banyak hal yang dibahas di sana, seperti kayak metode pelatihan dan juga prinsip-prinsip permainan.
Tapi di prinsip-prinsip tersebut tentu saja setelahnya ya ini ada semacam kayak turbulence terkait dengan apa yang dihadapi Erik ten Hag di musimnya di Manchester United. Setelah 2 musim awal, Erik ten Hag ini terutama musim lalu ya memperagakan atau Manchester United ini bermain banyak performa yang buruk dan juga aksi-aksi yang jelek di atas lapangan. Walaupun di musim sebelumnya ya ada banyak hal positif yang diraih. Erik ten Hag berbicara kalau dia ini mewarisi kekacauan di Manchester United, namun dia memiliki tugas untuk mengimplementasikan struktur tim yang tentu saja diinginkan oleh klub dan juga fans Manchester United. Di artikel ini disebutkan bagaimana situasi misalnya dengan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini disebutkan di artikel bahwa dia tidak banyak bergerak ya di lapangan latihan dan ini menimbulkan kesulitan untuk bisa menilai seperti apa permainan dari Cristiano Ronaldo nantinya di atas lapangan. Misalnya seperti itu, dan menurutku ini tentu saja kesulitan ya bagi staf kepelatihan yang menilai memasukkan pemain ini berdasarkan penampilan di Carrington misalnya di lapangan latihan, tapi ketika pemain ini tidak bisa memberikan hal yang maksimal di Carrington, tentu saja penilaian tersebut juga akan terganggu. Lalu disebutkan juga bagaimana Casemiro dan juga Rafael Varane ini berbicara kepada rekan-rekannya yang lebih menginginkan pendekatan seperti kayak dari Carlo Ancelotti dan juga Zinedine Zidane di Real Madrid, di mana Zinedine Zidane dan juga Carlo Ancelotti ini memberikan banyak kebebasan untuk para pemainnya ya. Dan bagaimana membandingkan juga gaya permainan sepak bola Erik ten Hag yang sebenarnya tidak begitu mereka sukai, Casemiro dan juga Rafael Varane. Oh wow, jadi ada pembicaraan seperti itu. Gaya freedom atau gaya yang lunak dengan memberikan banyak kebebasan ini kan pernah diterapkan kalau tidak salah dengan Ole Gunnar Solskjaer. Dan kita ketahui setelahnya apa yang terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer, player throw manager under the bus. Jadi menurut gua ini tidak bisa secara apple to apple yang membandingkan Manchester United dengan Real Madrid karena environment-nya berbeda, lingkungannya berbeda, karakter para pemain dan juga klubnya berbeda, strukturnya juga lebih stabil serta lebih rapi. Oke, yang menarik di artikel ini juga bagaimana situasi dengan Jadon Sancho. Di sini dijelaskan kenapa Jadon Sancho ini tidak dimainkan ketika menghadapi Arsenal, karena ada situasi di mana dia tidak melakukan counter pressing ya, ataupun juga pressing secara bertahan untuk pemain lawan di latihan yang Erik ten Hag inginkan. Dan Erik ten Hag ini tentu saja memberikan keterangan setelah menghadapi Arsenal ya, kekalahan menghadapi Arsenal, kenapa dia tidak memanggil Sancho, dan Sancho bereaksi melawan secara terbuka di sosial media. Dan disebutkan pada saat itu, nah ini menarik ya, bagaimana Erik ten Hag ini ingin untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan Jadon Sancho dengan ingin memanggil Jadon Sancho ya ke sebuah meeting di Carrington untuk menjelaskan situasinya ya, poinnya. Jadwal sudah dibuat, tapi dan diharapkan di pertemuan tersebut Jadon Sancho akan meminta maaf. Artinya Erik ten Hag sudah membuka pintu sebenarnya, tapi Jadon Sancho tidak melakukannya. Dan setelahnya respon dari Erik ten Hag ini adalah menyingkirkan Jadon Sancho dari timnya, dari skuadnya. Walaupun dia merasa Jadon Sancho ini pemain yang luar biasa, tapi bagaimana attitude dan juga sikapnya ini tidak menunjukkan kultur kemenangan. Disebutkan di artikel ini juga bagaimana Erik ten Hag ada situasi dengan Anthony. Karena ketika Manchester United away ke Brentford, pada saat itu Manchester United kalah 4-0 ya, Jadon Sancho mengatakan kalau dia mendatangkan, atau Manchester United ini mendatangkan pemain yang salah, karena Jadon Sancho ini didatangkan untuk sayap kanan, tapi dia ingin bermain di sayap kiri. Oleh karena itulah Erik ten Hag mendatangkan Anthony. Nah, terkait dengan Anthony, sebentar.
disebutkan bahwa Anthony ini juga memiliki masalah ya dengan Erik ten Hag. Bagaimana dia juga menunjukkan ketidakpatuhan kepada Erik ten Hag, yang Erik ten Hag minta kepada Anthony di atas lapangan. Contohnya adalah ketika Manchester United ini kalah menghadapi Chelsea. Disebutkan di artikel ini seperti itu ya. Bagaimana dia diminta untuk bisa lebih aktif untuk turun ke belakang, tapi itu tidak dilakukan. Lalu juga bagaimana ketika menghadapi Liverpool, Anthony ini menunjukkan ketidaksukaannya ya. Dia dimainkan di posisi back kiri. Dan dia juga disebutkan sering kehilangan fokus ketika diminta untuk mengawal pemain yang diperintahkan oleh Erik ten Hag ya. Contohnya adalah ketika menghadapi Chelsea itu tadi. Ya, ini jadi ternyata banyak juga yang mengatakan kenapa kok Anthony dianak emaskan. Dan kalau dari sini gue melihat kenapa Anthony di beberapa kesempatan terakhir di akhir musim lalu tidak dimainkan oleh Erik ten Hag. Ternyata memang ya dianggap dia tidak bisa mengimplementasikan apa yang Erik ten Hag inginkan di atas lapangan. Dan Erik ten Hag juga memberikan kritik yang sangat brutal di dressing room. Bahkan setelah kemenangan 2-0 menghadapi Everton di bulan Maret. Wow. Dan performa dari Anthony ini juga ini tentu saja memberikan permasalahan ya, karena harga yang sangat tinggi dan juga kontribusi yang sangat minimal sampai dengan sejauh ini. Oke. Walaupun Erik ten Hag disebutkan salah satu yang memberikan rekomendasi ya kan. Pada saat itu rekomendasi dari artikel ini disebutkan bukan hanya kepada Anthony tapi juga kepada Cody Gakpo. Oke, lanjut lagi dari apa yang terjadi di artikel ini. Itu tadi terkait dengan pemain ya. Dan juga bagaimana hubungan dengan Marcus Rashford. Ya, ada masalah dengan Marcus Rashford, situasi dengan pada saat itu dia kabur ya kan ke klub malam beberapa waktu sebelum persiapan menuju pertandingan. Dan pada saat itu setelahnya Marcus Rashford bahkan melakukan pembicaraan secara langsung dengan Sir Dave Braithwaite. Dan setelah berbicara dengan Sir Dave Braithwaite selama 90 menit, Rashford disebutkan mendapatkan banyak hal positif dari pertemuan tersebut. Oke. Setelah Ineos datang, ada hal juga yang ini terkait dengan good cop, bad cop, polisi baik, polisi buruk. Nih istilahnya seperti itu ya. Bagaimana Michel van der Gaag ini disebutkan menjadi sosok yang kurang begitu disukai di Kennington. Disebutkan bagaimana dia cukup keras ya, Michel van der Gaag ini, kepada para pemain di atas lapangan. Dan Steve McClaren ini disebutkan memiliki karakter yang bisa membaur, lebih bisa membaur. Erik ten Hag ini tentu saja juga harus bersikap lebih adil ya terkait dengan situasi ini. Dan disebutkan juga ada kekurangan staf kepelatihan dengan cabutnya Eric Ramsey ke Minnesota Vikings. Ini kalau terkait dengan coaching staff, ini mengingatkan gue bagaimana Kieran McKenna dan juga Michael Carrick yang disebutkan sempat dikomentari negatif juga kan ya oleh para pemain Manchester United yang tidak suka dengan metode latihan. Dan nampaknya ini berulang lagi dengan Michel van der Gaag ya. Erik ten Hag juga mengeluhkan situasi pre-season, terutama di Las Vegas ya, bagaimana para pemain yang tidak patuh. 5 pemain ini pergi ke klub malam 1 malam sebelum Manchester United bermain dengan Borussia Dortmund. Walaupun pada saat itu Erik ten Hag ingin semua pemainnya untuk istirahat.
Dan ya disebutkan para pemain juga ingin bersenang-senang ya di Vegas dan mereka tidak patuh dengan apa yang diminta oleh Erik ten Hag. Oh wow, ini juga sesuatu yang Erik ten Hag katakan bagaimana karakter itu masih belum bisa secara disiplin. Dan Erik ten Hag juga melihat bagaimana para pemainnya secara mental ini tidak bersiap untuk pre-season. Dia juga salah perhitungan ya terkait dengan perjalanan yang dilakukan selama pre-season dari Houston ke New Jersey ke Las Vegas di Amerika. Dan pada saat itu Manchester United lebih memilih base-nya ya ataupun markasnya ini di Los Angeles untuk melakukan perjalanan ke San Diego dan juga South Carolina. Jadi memang seperti gue sebutkan, situasi di preseason musim lalu Manchester United ini kacau dan imbasnya adalah di musim lalu. Banyaknya pemain yang lelah, cedera, dan lain-lain. Masalah injury ini juga disebut di artikel ini bagaimana Manchester United ini tanpa dokter tim dari bulan Desember 2022 setelah 16 tahun menjadi klub dokter. Wow, ini luar biasa ya, Manchester United tanpa dokter di klubnya. Dan setelahnya mengambil Jim Moxon secara interim dari Liverpool. Oh, ini masih interim lagi ya, dan interim kita tahu banyak sekali keterbatasan di sana. Baru setelahnya di bulan Januari 2023 mengambil Gary O'Driscoll. Dan ya ketika Gary O'Driscoll ini datang, tentu saja situasinya bisa gue bayangkan nih, banyak sekali kekacauan karena dari bulan Desember ini Manchester United atau ya sekitar 2 bulanan ya tanpa dokter tim. Dan ya ini yang juga dikeluhkan oleh Erik ten Hag ya, dan merasa bahwa kedatangan dokter di Manchester United ini sangat terlambat. Kalau saja Gary O'Driscoll bisa bekerja dari bulan Juli, disebutkan di artikel ini dia bisa lebih leluasa lah katakanlah mempersiapkan kondisi dari tim. Oke, dari sini kalau dari artikel ini yang disampaikan oleh The Athletic, karena kan banyak suara termasuk juga gue sempat berpendapat ya kualitas Gary O'Driscoll ini seperti apa. Ternyata Gary O'Driscoll ini datang di situasi yang sangat kacau, yang sangat tidak tepat, di mana Manchester United ada situasi setelah pre-season ya, perjalanan yang jauh, kelelahan dan lain-lain. Lalu juga dari bulan Desember ini tanpa dokter tim. Jadi bisa dibayangkan situasinya sangat kacau sekali dan Gary O'Driscoll ini masuk di tengah-tengahnya. Harapannya sebenarnya Gary O'Driscoll ini bisa hadir dari bulan Juli tahun lalu. Tapi bagaimana negosiasi dengan Arsenal yang sangat lambat yang mengakibatkan ya dia baru datang di bulan Januari. Dan setelahnya baru di final Piala FA Manchester United bisa lebih komplit situasinya. Ini juga setelah Jordan Rees datang dari Arsenal sebagai head of physio dengan Robin Sadler. Wow. Oke. Ini juga disebutkan di artikel ini bagaimana banyaknya cedera ya di lini belakang Manchester United. Bahkan yang tertinggi di antara peserta lainnya dengan 46 kasus yang diterima atau waktu ya yang hilang karena cedera tersebut dibandingkan dengan Chelsea di peringkat kedua 42. Dan tim yang menjadi juara Manchester City itu ada 25 saja cederanya, kasus cederanya ya, artinya kehilangan karena cedera. Arsenal 22, Fulham 22. Jadi bisa dibayangkan, contoh dengan Arsenal saya 22, Manchester United 46. Jadi 100% lebih nih. Lebih buruk Manchester United dibanding dengan situasi di Arsenal misalnya ya. Oke. Casemiro juga ini disebutkan di artikel ini dia menderita banyak cedera otot musim ini yang dia tidak pernah alami sebelumnya. Lalu juga situasi dengan Tyrell Malacia disebutkan bagaimana dia sempat mengalami atau melakukan treatment perawatan di Belanda ya karena keinginannya sendiri untuk operasi lutut meniskus di bulan Maret. Ini artinya memang banyak sekali para pemain yang melakukan rehabilitasi di luar
Carrington di luar Manchester United. Di sisi lain, Gary O'Driscoll dan juga stafnya ini terus melakukan investigasi permasalahan-permasalahan selama beberapa bulan untuk bisa menemukan kenapa ada krisis cedera ya di Manchester United. Di sisi lain juga para pemain ini cukup skeptis dengan fasilitas yang disediakan oleh Manchester United, sehingga tadi pemain-pemain seperti kayak Tyrell Malacia, Lisandro Martinez ini lebih memilih untuk melakukan perawatan di luar Manchester United, dan menurut gue ini juga harus diperbaikin ya. Oke, recruitment yang mengecewakan para pemain dan juga pelatih. Disebutkan di bulan musim panas tahun 2022, Manchester United ini kehilangan Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo hilang di musim dingin ya, lalu Wout Weghorst datang sebagai solusi sementara, solusi temporary. Dan bagaimana situasi dengan Anthony Martial yang sangat jarang untuk bisa dimainkan. Dan Erik ten Hag praktis memainkan Rashford di lini depan, Bruno Fernandes dan bahkan Scott McTominay. Erik ten Hag sebenarnya meminta striker baru di musim panas pertamanya dan memberikan masukan untuk mendatangkan Cody Gakpo karena Cody Gakpo bisa bermain di sayap dan juga di tengah. Dia tersedia dengan harga 40 juta pounds. Secara ideal, Erik ten Hag ini menginginkan Cody Gakpo dan juga Anthony, tapi Manchester United hanya bisa mendatangkan satu. Setelah Erik ten Hag selesai dengan striker ya, dengan Wout Weghorst, Erik ten Hag ini sebenarnya ingin untuk klub bisa mendatangkan Harry Kane. Wow ya, memang pemain yang sangat premium yang diinginkan karena dianggap bisa meningkatkan permainan di atas lapangan. Tapi John Murtough dengan Joel Glazer dan juga Richard Arnold menolak untuk bahkan masuk ke perburuan karena menghindari negosiasi yang sulit dengan Daniel Levy dan berpikir juga harga dari Harry Kane yang sudah 29 tahun ini terlalu tinggi. Dan Manchester United butuh atau menginginkan yang penyerang yang lebih jangka panjang, dan setelahnya Erik ten Hag pun juga senang dengan mendapatkan Rasmus Højlund. Oke. Karena ya teryakinkan dengan karakternya yang dilakukan interview dengan video call. Walaupun ini seperti kayak mengambil resiko karena dia masih berusia 20 tahun dan mencetak 10 gol dari 34 penampilannya di Atalanta dan harganya pun juga sangat tinggi, 72 juta pounds. Dan secara internal sebenarnya disepakati dengan mendatangkan Rasmus Højlund, ini Manchester United merubah ekspektasinya untuk musim lalu ya. Banyak pemain di skuad Erik ten Hag sebenarnya berharap Manchester United ini berusaha untuk mendatangkan Harry Kane karena bisa mentransformasi tim lebih kuat lagi, bahkan menjadi title challenger. Casemiro misalnya juga menginginkan hal tersebut ya, karena mendatangkan pemain yang telah terbukti untuk bisa mencetak gol dan memiliki kualitas yang bagus. Ini akan memberikan inspirasi dan juga aspirasi secara signifikan. Manchester United juga sempat melihat Randal Kolo Muani, tapi setelah Erik ten Hag bertemu dengan dia di London, memutuskan untuk tidak berlanjut ya. Setelahnya Kolo Muani pindah ke Paris Saint-Germain. Erik ten Hag juga sangat suportif untuk kemungkinan Manchester United rencana mendatangkan kembali Mason Greenwood. Tapi ada perubahan setelahnya ya, terkait dengan ataupun persiapan di awal musim. Oh, ini cukup menarik bagaimana Erik ten Hag sempat berpikiran ya, untuk mengambil kembali, apakah ada keputusan dari manajemen atau pertimbangan dari manajemen sehingga ini tidak dilakukan. Dan bagaimana influence ataupun juga keinginan dari Erik ten Hag di strategi transfer di Manchester United ini sangat jelas, dan Ineos ingin mengurangi perannya dan menunjuk head of recruitment. Tapi Erik ten Hag tentu saja akan kehilangan pemain-pemain kuncinya untuk bermain di gayanya. Dia masih berbicara kepada orang-orang terkait dengan evolusi yang bisa saja terjadi, misalnya dengan adanya Frankie de Jong di atas lapangan.
dan masih percaya kalau mungkin akan ada peluang ya di musim panas tahun lalu untuk bisa berusaha mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona. Sebagai opsi alternatif, Erik ten Hag ini sebenarnya suka Declan Rice yang juga sangat tertarik untuk bergabung. Tapi ya ada Casemiro di posisi yang hampir sama di klub. Musim lalu Erik ten Hag itu sebelum kedatangan Casemiro ya. Tapi di musim panas lalu Erik ten Hag meminta tim atau manajemen untuk kembali berusaha untuk Declan Rice. Karena melihat bagaimana Declan Rice secara fisik dan juga kualitas dan juga secara mental ini merupakan perpaduan yang tepat untuk mengangkat fondasi Manchester United. Beberapa pemain juga sepakat dengan Erik ten Hag. Tapi Manchester United sudah terlambat ya melakukan pendekatan perburuan dibanding dengan Arsenal dan juga Manchester City. Oke. Dan setelahnya justru mereka atau manajemen klub ini mendatangkan Mason Mount yang dilihat sebagai seorang pemain yang versatile dengan kualitas yang excellent. Tapi tentu saja masalah cederanya di musim ini yang sangat mengganggu penampilannya menurut gue demikian. Dan Erik ten Hag pun juga disebutkan sempat tertarik untuk mendatangkan Denzel Dumfries. Karena lebih punya potensi menyerang dari sisi kanan. Dan sempat berpikir untuk melakukan pertukaran ya dengan Diogo Dalot untuk didiskusikan antara Manchester United dengan Inter Milan. Tapi pembicaraan ini berakhir karena Tyrell Malacia cedera dan bagaimana kemampuan Diogo Dalot untuk bisa bermain di sisi kiri ini dilihat sebagai aset yang lebih baik jika dibandingkan oleh Denzel Dumfries. Oh wow. Posisi penjaga gawang juga diincar pada saat itu untuk menggantikan David De Gea ya. Dan ya bagaimana penampilan David De Gea di final Piala FA ini menjadi sorotan pada saat itu. Ya, pada saat itu memang tidak maksimal ya. Namun yang menarik di artikel ini bagaimana selain Andre Onana, Manchester United juga sempat mendekati Bart Verbruggen yang pada saat itu masih di Anderlecht dan tentu saja memilih untuk bergabung di Brighton untuk bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Oh wow. Ini maksudnya ternyata Bart Verbruggen ini berusaha untuk didatangkan sebagai kiper kedua selain Andre Onana. Oh wow, tapi Verbruggen ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak sehingga akhirnya Manchester United memilih untuk mendatangkan Altay Bayindir sebagai kiper kedua. Seperti gua katakan ya, kiper tuh tidak seperti kayak di permainan game gonta-ganti enggak, memang ada strukturnya siapa yang pertama, kedua, ketiga. Dan yang kedua tentu saja bermain lebih sedikit daripada yang pertama, yang ketiga lebih sedikit daripada yang kedua ya. Dan Verbruggen melihat ingin untuk mendapatkan menit bermain yang tinggi. Oke. Ya itu tadi situasi dari beberapa hal terkait dengan kondisi Erik ten Hag yang tentu saja akhirnya tetap dipilih oleh Ineos bahkan sedang dalam proses untuk memperpanjang kontrak dari Erik ten Hag sendiri. Dan menurut gue apa yang terjadi naik turunnya ini juga dialami oleh masing-masing manajer di klub-klub lain menurut gue ya. Segala dinamikanya seperti itu tentu saja tidak semuanya ini lancar-lancar saja. Tapi ada informasi menarik sih di artikel tadi yang dibahas dengan Jadon Sancho misalnya, dengan situasi dengan dokter tim ya, dan lain-lain. Dan ya semoga dengan adanya Ineos harapan gue adalah akan bisa lebih menciptakan lingkungan environment yang lebih sehat dan juga positif, yang lebih suportif juga untuk kinerja dari Erik ten Hag di musim selanjutnya. Dan kalau gue lihat ya untuk mengakhiri video ini, gue juga melakukan polling di channel Football United ini. Gue menanyakan apakah keputusan Ineos untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United musim depan adalah hal yang tepat. Dari 3.500 suara, oh wow, terima kasih yang sudah mengikuti ya, 95% berpikir yes, ini hal yang tepat. Dan dengan perpanjangan kontrak, ada yang banyak pendapat ataupun komentar mengatakan seharusnya tidak diperpanjang dulu. Justru di situ poin salahnya menurut gue. Kenapa? Kalau Erik ten Hag tidak diberikan bukti bahwa dia ini disupport, kalau tidak ditegaskan masa depannya, yang gue khawatirkan dia tidak bisa fokus. Dan ini juga akan mengalir ya ke sikap pemain di dressing room.
para pemain akan melihat oke, dia masa depannya belum jelas, mungkin akan setelah 6 bulan dipecat dan lain-lain ya karena kontraknya akan berakhir tahun depan. Para pemain juga tidak akan fokus. Jadi ada efek domino. Sekali lagi menurut gua tindakan dari Ineos memperpanjang kontrak dari Erik ten Hag ini hal yang menurut gua bisa salah sekali lagi, hal yang tepat sekaligus juga hal yang memang seharusnya dilakukan sih oleh Ineos. Terlebih lagi mereka sudah melakukan negosiasi juga kan yang perbincangan diskusi dengan calon-calon lain, sehingga pihak dari Erik ten Hag sendiri juga butuh support yang lebih setelah mengetahui fakta bahwa ada pembicaraan di bawah meja di belakang layar dengan calon-calon lain ya kan, sehingga ya situasinya juga bisa lebih nyaman bagi sang manajer nih untuk bekerja, dan nanti pasti juga akan menyalur ya ke dressing room dan juga para pemain, terutama paling tidak kepastian terkait masa depannya masing-masing. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.